Oke, selamat datang di channel Les Online Fisika Tutorial dan Hiburan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbukan. Nah, ini ada soal ya. Ini tentang tumbukan lenting sempurna. Jadi tumbukan itu secara sederhana itu sebenarnya tabrakan, ya. Tabrakan. Jadi ini terjadi pada dua buah benda atau lebih ya. Jadi misal antara bola dengan bola, bola biliar gitu ya, bertumbukan, bertabrakan, atau mobil dengan kendaraan lainnya, baik itu pohon maupun motor atau yang lainnya. Itu disebut secara fisika namanya tumbukan atau tabrakan. Nah, jadi dalam konsepnya, tumbukan ini terbagi menjadi 3 jenis. Jadi tumbukan itu nanti ada yang namanya lenting sempurna, lenting sempurna, kemudian ada namanya tidak lenting sama sekali, tidak lenting, kemudian yang ketiga ada namanya lenting sebagian, lenting sebagian. Nah, dari ketiga ini mereka memiliki ciri-cirinya masing-masing. Kalau dia lenting sempurna itu ciri-cirinya E-nya sama dengan 1. E ini adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Itu nanti bisa dirumuskan E sama dengan V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi V1 kurangi V2. Jadi di buku-buku kadang dia pakai negatif. Negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen. Sebenarnya sama saja. Jadi kalian boleh pakai rumus yang ini atau pakai E sama dengan min buka kurung V1 aksen dikurangi V2 aksen itu kurung ya, sorry. Itu kurung dibagi dengan V1 kurangi V2. Nah, cuman saya lebih suka yang pakai atas karena tidak perlu kasih tanda min. Cuman bedanya atas diganti V2 dikurangi V1 kemudian bawahnya V1 kurangi V2. Apa itu V2 aksen? Itu namanya kecepatan setelah tumbukan. Ini kecepatan setelah tumbukan. V1 aksen, ini kecepatan, kecepatan setelah tumbukan benda 2 ya, sorry. Ini ada 2 benda tadi kan. Setelah tumbukan untuk benda 2. Untuk benda 2. Kalau V1 aksen berarti kecepatan setelah tumbukan ini untuk benda 1. Jadi kan tumbukan ini terjadi 2 buah benda ya. Kemudian ada V2 sama dengan kecepatan awal benda 2. Benda 2 sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan. Kemudian V1 kecepatan awal benda 1 sebelum tumbukan. Nah, jadi rumusnya itu E adalah bisa yang atas ini ya, atau yang bawah ini sama saja. Ini namanya koefisien restitusi. Dan nilainya itu 1. Kalau dia tidak lenting, E-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0 ini nanti kedua benda menyatu. Kedua benda menyatu. Kalau ini kedua benda terpental. Terpental. Jadi kalau ada bola biliar gitu ya, bola biliar yang satu dengan yang lain, kalau dia bertumbukan terpental gitu. Bisa terpental searah atau bisa terpental berlawanan. Tapi umumnya kalau dia lenting sempurna dia terpentalnya berlawanan nanti. Itu nanti kejadiannya pada lenting sebagian. Kalau lenting sebagian itu nanti nilai E-nya dari 0 sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1 itu lenting sebagian. Jadi kedua benda ini terpental juga. Kedua benda bisa searah, bisa bergerak searah, bisa bergerak searah setelah tumbukan ya maksudnya. Jadi kalau ini
setelah tumbukan, ini kedua benda terpental setelah tumbukan. Setelah tumbukan. Ini juga sama. Setelah tumbukan. Ini juga sama setelah tumbukan. Jadi itu ciri-ciri yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya kekekalan momentum. Jadi lenting sempurna, tidak lenting maupun lenting sebagainya itu berlaku hukum kekekalan momentum. Ini tadi. Berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya momentum awal sama dengan momentum akhir. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Kemudian dia juga berlaku kekekalan energi kinetik. Artinya jumlah energi kinetik awal sama dengan jumlah energi kinetik akhir. Jadi setelah tumbukan itu energi kinetiknya sama. Berbeda dengan tidak lenting. Kalau tidak lenting itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Sementara EK-nya tidak sama. Jumlah EK awal tidak sama dengan EK akhir. Biasanya itu EK akhirnya dia lebih kecil ya. EK akhir. Kalau yang lenting sebagian sama, hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, gitu ya. Jadi ini materinya sudah banyak dan tinggal kita terapkan ke soal ini. Nah, jadi ada soal ya. Bola A bermassa 1 kg dan bola B bermassa 2 kg. Kedua bola tersebut bergerak berlawanan arah dengan kecepatan bola A dan B berturut-turut 4 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Jadi saya ilustrasikan dulu. Ini ada bola A. Kemudian ada bola B. Jadi dia bergerak berlawanan, dia saling mendekat gini. Nih. Otomatis kan dia akan bertumbukan atau bertabrakan. Di mana bola A ini 4 meter per sekon, 4 meter per sekon, dan bola B-nya 5 meter per sekon ya. Ini namanya VA awal, ini namanya VB awal, atau V1, V2 gitu ya. V1, V2. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, berarti ini kan E-nya sama dengan 1. E-nya sama dengan 1. Kecepatan tiap-tiap bola setelah tumbukan. Jadi dia hanya VA aksennya berapa, VB aksennya berapa. Nah, yang pertama, langkah pertama, kalian hitung persamaan untuk koefisien substitusinya. Jadi kan nanti E sama dengan karena ini pakai AB, jadi kita ganti VB ya. VB aksen dikurangi dengan VA aksen per VA dikurangi VB ya. Jadi tinggal ganti nama aja. B itu 2, A itu 1 ya. Nih. Nilainya kan E-nya 1 sama dengan VB aksen dikurangi dengan VA aksen dibagi VA. VA-nya 4 dikurang VB. Lihat, VB ini dikasih tanda min. Kenapa kasih tanda min? Karena dia ke kiri. Nih. Min itu ke kiri, ke kanan itu plus ya. Jadi ini perjanjian tanda. Ke kiri itu min, nih, min, kasih tanda min. Kemudian ke kanan itu plus. Ini plus, cuma tidak ditulis plus ya. Jadi kan nanti ini 1 sama dengan
VB aksen dikurangi dengan VA aksen dibagi dengan 4 ditambah 5. Ya kan? Berarti 9 kali silang. Berarti 9 sama dengan VB aksen dikurangi dengan VA aksen. Pindah ruas VA aksennya ke kiri. Berarti 9 ditambah VA aksen sama dengan VB aksen. Nah, ini persamaan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum awal, ya kan, sama dengan jumlah momentum akhir. Momentum awalnya itu berarti MA dikalikan VA ditambah MB dikalikan VB sama dengan MA dikalikan VA aksen ditambah MB dikalikan VB aksen gitu ya. MA-nya berapa ini? MA-nya yang ini. MA-nya. Dan yang ini si MB-nya ya. Jadi kita masukkan angkanya ke sini. MA-nya 1, VA-nya 4. Ditambah MB-nya ini 2, VB-nya kasih tanda min. Sesuai dengan perjanjian tanda kita ke kiri min. Sama dengan 1 dikalikan VA aksen ditambah 2 dikalikan VB aksen ya. Tuh. Berarti kan ini 4 dikurang 10 berarti ya. Kan 2 kalikan minus 5. Berarti minus 10. VA aksen ditambah 2 VB aksen. Berarti 4 kurangi 10, min 6. Min 6 sama dengan min 6 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Masukkan yang ini persamaan 1 ke persamaan 2 ini. Sini, masukkan ya. Berarti kan nanti ini min 6 sama dengan VA aksen ditambah 2 dikali VB-nya ganti 9 ditambah VA aksen tutup kurung. Berarti min 6 sama dengan VA aksen ditambah, ini kalikan dalam nih. Ini kalikan dalam gini. Ini kalikan dalam. Berarti 2 dikali 9. 2 dikali 9, 18. Ditambah 2 dikalikan VA aksen. Ya kan? Ini pindahkan ke kiri. Min 6, min 18 sama dengan VA aksen ditambah 2 VA aksen. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1, cuman kan tidak tulis ya. Nih. Ini depan VA ini ada angka 1. Berarti 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 itu 3. Min 6, min 18. Berarti min 24 ya. Min 24 sama dengan 3 VA aksen. Berarti min 24 bagi 3 sama dengan VA aksen. Berarti VA aksennya sama dengan min 8 meter per sekon. Min ini artinya dia ke kiri. Min ini artinya dia ke kiri setelah tumbukan. Jadi kalau diilustrasikan setelah tumbukan, ini yang A, ini yang B. Jadi yang A nanti ke sini. Dan kecepatan VA aksennya sama dengan 8. Nah, tidak usah kasih tanda min, karena dia tandanya ke kiri, min, ke kiri gitu ya. Nah, kemudian VB-nya, VB-nya kita hitung dulu. VB-nya kita hitung masukkan dari nilai yang ini. Jadi kan tidak muat ya. Nah, ini tulisan saya besar-besar nih. Ini saya tulis di sini ya, rumus ini ya. Ini ya, keterangannya ya. Betul ya. Ya. Kan 9 ditambah VA aksen sama dengan VB aksen. Berarti 9 plus VA-nya min 8. Harus masukkan min ya, tidak boleh tidak ya. Min 8 VB aksen. Berarti 9 dikurang 8. Berarti VB aksennya sama dengan 1 meter per sekon. Nah, ini. Set. Jadi setelah tumbukan, si B itu ke kanan. Dengan kecepatan VB aksennya sama dengan 1 meter per sekon. Nah, gitu. Ini ya di buku ini ya sebenarnya soalnya ya. Jadi nanti ini 8 dan 1. Jadi di buku ini nih
Kelihatan enggak? Nih. Kelihatan enggak ya? Coba bayang. Enggak fokus ya. Jadi jawabannya itu nanti ini. Jadi jawabannya itu yang D, yang C ya. 8 dan 1. Karena tadi kita ambil nilai plus, tanda negatif pada itu hanya menandakan jenis gerakannya, dia ke kiri, oke? Jadi seperti itu proses pengerjaannya. Kalau dia lenting sempurna. Kalau lenting sebagian biasanya dikasih tahu nilai E-nya berapa. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau lenting sebagian itu kasusnya dia seperti aduh jatuh dia. Sorry. Kameranya jatuh nih. Jadi kalau dia lenting sebagian itu pada kasus bola yang dijatuhkan dari atas. Jadi seperti pantulan bola-bola gitu tuh. Itu namanya lenting sebagian. Nih, contohnya yang seperti ini. Nih, enggak fokus ya. Nah, ini. Ini namanya lenting sebagian. Jadi kayak bola dijatuhkan, kemudian dia mantul lagi ya. Itu namanya lenting sebagian. Nah, ini nanti saya bahas juga di video selanjutnya. Kemudian yang ini juga ada soal tipe Hodge-nya ini. Nah, itu juga ada soal tipe Hodge-nya. Itu nanti juga saya akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian ingin mengetahui pembahasan soal yang ini, lenting sebagian, dan ini soal Hodge yang lenting sempurna, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Itu nanti saya akan bikin videonya ya. Jadi soalnya saya akan bahas di video selanjutnya. Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi kameranya bolak-balik ya, sorry ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah. Set.